Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan harus semangat karena ini adalah materi yang terakhir yang akan kita diskusikan. Harus semangat dalam membahas atau diskusi kita hari ini tentang sejarah peradaban Islam pra kemerdekaan. Baik, ada yang tahu arti kata pra di sini? Ayo. Arti kata pra di sini sebelum. Jadi sejarah peradaban Islam sebelum kemerdekaan. Berarti ini sebelum kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita ini, kita mampu untuk menjelaskan ketepatan sejarah peradaban Islam Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi dengan kita diskusi nanti sama-sama kita akan mampu untuk memahami bagaimana masuknya peradaban Islam itu ke Indonesia sebelum kemerdekaan. Oke, saya mengambil dari BPS, Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia tahun 2024, yakni pemeluk agama Islam di Indonesia itu sebanyak 87,2%, yang berarti Indonesia ini dominannya itu mayoritas beragama Muslim atau Islam. Oke, yang selanjutnya perkembangan agama Islam abad ke-7 Masehi. Jadi masuknya Islam itu jadi yang pertama itu jalur perdagangan, yang kedua perkawinan, sampailah pendidikan. Oke, adapun pengaruh dari perkembangannya, dari masuknya Islam sebelum kemerdekaan ini, yaitu faktor yang sangat paling utama adalah agama, jelas, karena memang tujuan mereka membuat tempat yang mereka singgahi itu untuk memeluk agama Islam. Yang selanjutnya adalah sosial. Jadi setelah agama selesai, maka diberesi tentang masalah sosial, diajari bagaimana sosial. Bukan hanya agama, sosial, budaya hingga politik. Jadi pengaruhnya sangat besar dengan adanya masuknya peradaban Islam ke Indonesia ini. Oke, yang selanjutnya periode awal. Di sini ada periode awal dan ada periode pertengahan. Kita abad ke-7 sampai ke-15 Masehi, di mana ada 3 teori mengatakan bahwasanya yang masuk ke agama Islam ini pertama dari Arab, yang kedua Gujarat, yang kedua adalah Persia. Dari ketiga teori ini lahirlah beberapa tempat di Indonesia ini. Yang pertama Aceh 12 Masehi, Sumatera Barat 16 Masehi, dan Jawa 14 Masehi. Oke, lanjut di periode pertengahan abad ke-16 sampai ke-19 Masehi, di mana peradaban ini sudah meluas sangat jauh sampai dengan kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, dan kerajaan Banten. Oke, dengan lahirnya agama Islam di beberapa kerajaan ini, dengan menyebarnya begitu pesat agama Islam ini, maka didirikanlah tempat-tempat ibadah, tempat lembaga pendidikan seperti masjid, madrasah yang mendukung kegiatan dakwah dan syiar Islam. Setelah menyebarnya agama Islam ini ke beberapa daerah di Indonesia, maka lahirlah 4 organisasi yang berkembang di Indonesia abad ke-20. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Persis, Persatuan Islam, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama atau NU, yang keempat adalah Masyumi. Gitu. Baik, itu dia materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi silakan diskusi kalian untuk membahas materi sejarah tentang peradaban Islam ini. Saya kasih beberapa menit untuk mendiskusikannya dan nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Jadi kelompoknya cukup 3 saja biar menghemat waktu, biar efisiensinya bagus. Silahkan dimulai. Baik, dengan berakhirnya diskusi tadi, berakhir juga dengan pertemuan kita hari ini, di mana kita sudah
memahami bagaimana proses masuknya sejarah peradaban Islam sebelum kemerdekaan dari periode awal, periode pertengahan, teori-teorinya, dan beberapa kelompok organisasi. Jadi harapan saya dengan materi yang terakhir ini, kita lebih semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya benar agama Islam ini masuk ke Indonesia gitu. Dan yang sangat lebih bagusnya dengan zaman digitalisasi ini membantu kita untuk tidak harus langsung datang ke tempat untuk meninjau apa sih peninggalan sejarah peradaban sebelum kemerdekaan itu gitu. Kita tinggal melihat di YouTube, mungkin di Google dan lain sebagainya. Inilah gitu loh agama Islam. Dan ini sebagai contohnya yaitu beberapa yang saya kutip dari Google, dari internet, tentang beberapa masjid-masjid peninggalan-peninggalan yang masih berdiri kokoh dan menjadi tempat wisata religi gitu ya. Salah satunya Masjid Aceh, Ternate, Demak dan lain sebagainya. Ada juga ini koin-koin emas, ada prasasti yang seperti Delman, terus ada surat-surat yang ditulis oleh kerajaan dulu yang berornamen. Dengan adanya digitalisasi ini bukan hanya memupuk kita pengetahuan, tapi biar memacu ibadah kita dengan Allah, di mana meyakini bahwasanya agama itu benar-benar ada loh. Enggak datang itu seperti angin mus gitu, enggak. Biar kita pun bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasul-rasulnya, dengan para ulamanya, lebih cinta dan lebih memacu kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan berakhirnya sesi terakhir ini, maka selesailah perkuliahan kita selama 1 semester ini. Dan harapan saya dengan belajarnya kita tentang sejarah peradaban ini membuat kita lebih aktif atau lebih memahami tentang sejarah Islam tersebut. Baik, itu saja. Tidak ada lagi yang bertanya, maka saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.